pemimpin perusahaan yang kaya raya di Cina tuh pada menghilang. Bener-bener menghilang, nggak ada kabar, nggak bisa dihubungin, nggak tahu ada di mana. Jack Ma hasn't been seen in public, and now many are questioning, where is Jack Ma? Akhirnya terjadi eksodus orang kaya dari Cina ke negara lain. Gue mau bahas Cina lagi. Ya, kayak yang kita semua tahu, Cina tuh kan saat ini jadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Makanya cukup banyak orang Cina yang bisnisnya berhasil dan berakhir jadi miliarder. Dan inilah yang sebenarnya bikin penasaran. Soalnya bukannya Cina tuh negara komunis ya? Komunisme tuh kan ideologi yang terkenal mengedepankan kesetaraan. Lah ini kenapa di negara komunis kayak Cina malah muncul banyak miliarder nih? Ini tuh jatuhnya anomali atau emang sebenarnya paham komunisme tuh memungkinkan buat semua ini terjadi? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Cina yang komunis punya banyak miliarder di Learning by Googling. Ya, kayak yang gue bilang tadi, selama ini kan orang-orang tuh taunya Cina tuh kan negara komunis ya. Di perpolitikan dalam negerinya aja, negaranya tuh dikuasain sama partai komunis, yang bisa dibilang partai penguasa tunggal. Atau dengan kata lain, ya berarti harusnya sistem di Cina tuh mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Makanya idealnya semua orang tuh ada di kelas, status, dan kondisi ekonomi yang sama. Idealnya komunis tuh harusnya kayak gitu. Tapi kenyataannya sistem ekonomi ataupun sosial di Cina tuh justru jauh dari itu loh. Jauh dari konsep sama rata yang didasari oleh asas-asas komunis tadi. Yang ada tuh justru sebaliknya. Walaupun Cina tuh negara komunis, tapi mereka punya banyak banget miliarder kapitalis. Dan ini udah jelas kontradiktif banget lah. Komunis sama kapitalis tuh kan dua hal yang bertolak belakang banget kan. Jadi ya wajar aja kalau banyak yang heran sama keberadaan para miliarder di Cina ini. Nih, kalau menurut laporan dari Hurun Global Rich List tahun 2024 disebut, sekarang Cina tuh jadi negara dengan populasi miliarder terbanyak di dunia. Ada 814 orang. Ngalahin Amerika ya, miliardernya tuh ada 800 orang. Ya walaupun selisihnya tipis ya, cuma beda 14 orang doang. Tapi di beberapa tahun kebelakang, jumlah miliarder Cina tuh sempat jauh di atas Amerika loh. Bahkan masih menurut laporan Hurun tadi, di tahun 2021, jumlah miliarder di Cina tuh ada 1058 orang. Sementara di Amerika cuma 696 orang. Ini kan jauh banget ya bedanya waktu itu ya. Apalagi kalau dibandingin sama peringkat tiganya, India yang cuma punya 177 miliarder. Ini berarti selisih peringkat 1 sama peringkat tiganya tuh hampir 10 kali lipat loh di tahun itu loh. Padahal sekali lagi, Cina tuh kan negara komunis yang harusnya semuanya tuh sama rata. China has 969 billionaires. That makes it home to the highest number of billionaires by country. China, a communist country, dethroned the US, a capitalist country, from the list in 2016. Terus kalau menurut CNBC, dalam 10 tahun terakhir tuh jumlah sentimilioner di seluruh dunia tuh emang lagi meningkat pesat. Naik 54% dari dekade sebelumnya, dari 10 tahun sebelumnya. Sentimilioner tuh apa? Sentimilioner tuh istilah buat nyebut orang yang kekayaan bersihnya di atas 100 juta US dollar. Dan dari semua negara ekonomi maju, Cina tuh jadi yang paling drastis perkembangan sentimilionernya. Perkembangannya tuh nyampe 108%, ngelampauin Amerika yang cuma 81%. Dan sekarang disebut jumlah sentimilioner di Cina tuh ada lebih dari 2.300 orang. Dan menurut para ekonom, kalau perkembangan ekonomi Cina masih terus pesat, diprediksi di tahun 2028 nanti, Cina bakal ngalahin Amerika sebagai raksasa ekonomi dunia. Prediksi paling cepatnya itu tuh di 2028 tuh. Cuma kan ya sayangnya ekonomi Cina sekarang kan lagi ngalamin kemunduran kan. Jadi ya ada kemungkinan bakal butuh waktu lebih lama lagi nih buat nyusul Amerika. Nah kalau menurut PBS News, setelah Mao Zedong rebut Cina dari Kuomintang dan ngeresmiin Republik Rakyat Cina di tahun 1949, dari situ dia tuh berambisi banget buat ngilangin sistem kelas dan menghapus kapitalisme dengan cara melakukan revolusi kebudayaan. Nah kebijakan Mao Zedong ini, revolusi kebudayaan ini kan ngebikin banyak orang kaya jadi kehilangan harta mereka ya. Dan yang miskin juga tuh malah jadi lebih miskin. Atau secara keseluruhan, 90% penduduk Cina tuh hidup dalam kemiskinan ekstrim di era itu. Terus setelah Mao Zedong meninggal di tahun 1976, kan sempat ada perebutan kekuasaan tuh di internal Partai Komunis Cina. Sebelum akhirnya Deng Xiaoping yang dipilih jadi pemimpin Partai Komunis. Nah, Deng Xiaoping inilah yang ngelakuin reformasi yang drastis dalam sistem ekonomi Cina. Sampai akhirnya Cina bisa jadi kayak sekarang. Kalau menurut The Conversation, kemiskinan di zaman Mao Zedong tuh kan emang parah banget kan. Nah, Deng Xiaoping dia tuh nggak mau hal itu terjadi lagi di zamannya dia. Nah, di situ Deng Xiaoping juga sadar kalau keberadaan orang kaya itu ternyata penting banget dalam kesejahteraan suatu negara.
Makanya akhirnya dia ngebikin sistem ekonomi yang lebih terbuka, di mana semua orang punya kesempatan buat mulai usaha dan nyari uang sebanyak-banyaknya. Karena kalau menurut dia, kemiskinan tuh bukan identitas yang sosialis. Makanya kata-kata dia yang paling terkenal tuh kan, biarkan beberapa orang menjadi kaya lebih dulu. Nanti yang lainnya akan mengikuti dan mencapai kesejahteraan bersama. Terus ada juga slogan yang diulang-ulang terus tuh sama masyarakat Cina waktu itu. Slogannya tuh kurang lebih kayak, menjadi kaya adalah hal yang mulia. Bener-bener itu tuh yang ditanam ke kepala rakyatnya. Kaya, kaya, kaya. Dan ya udah, karena pemerintah udah ngedukung rakyatnya buat cari banyak uang dan jadi kaya, akhirnya di situ banyak orang Cina yang buka usaha. Dari situ berkembang terus, sampai akhirnya negara Cina yang komunis jadi negara dengan populasi miliarder terbanyak di dunia. Ngalahin Amerika yang kapitalis. Itu dua kata lucu tuh masuknya tuh, miliarder komunis. The seeds of the billionaire boom were planted 4 decades ago, beginning in 1978. When Communist Party patriarch Deng Xiaoping opened the country up to private enterprise and investment. Since then, China began shifting away from agriculture and increased its focus on manufacturing. Nah ini mungkin sampai sini banyak dari lu yang mikir, terus kalau gitu caranya, apanya yang komunis? Nah ini, kalau menurut Fortune, konstitusi Partai Komunis Cina tuh emang ada nyebut kalau cita-cita tertinggi dan tujuan utama mereka adalah terwujudnya komunisme. Tapi terus tujuan itu dianggap bias, soalnya di situ nggak disebutin tuh langkah-langkah apa aja yang harus diambil biar komunisme yang dimaksud dalam konstitusi itu bisa tercapai. Jadi tujuannya ada, tapi langkahnya kayak gimana, harus kayak gimana itu nggak tahu. Makanya jadinya setiap pemimpin Cina tuh pada ngertiin sendiri-sendiri. Yang penting nggak ada sistem kelas, yang penting semua rakyat sejahtera, yang penting tujuannya aja. Mau caranya terlalu kapitalis juga nggak apa-apa, yang penting semua rakyat Cina bisa kebagian sejahteranya. Yang penting komunisme yang diidam-idamkan bisa tercapai. Dan balik lagi, bagaimanapun keberadaan orang-orang kaya di suatu negara tuh kan emang penting banget kan. Soalnya mereka lah yang bakal nyumbang sebagian pendapatannya buat negara. Nah gara-gara ini akhirnya kalau menurut Time, semua pemimpin Cina tuh jadi punya karakteristik kebijakan masing-masing dalam ngadepin kapitalisme dalam sistem komunis Cina. Kalau caranya Xi Jinping, presiden yang sekarang, dia tuh ngasih pajak yang tinggi banget ke orang-orang kaya di Cina. Dan nantinya pajak itu bakal dipakai buat ningkatin pendapatan kelompok masyarakat yang lebih miskin. Supaya nantinya golongan masyarakat kelas menengahnya jadi lebih banyak berkat itu. Ya walaupun faktanya kesenjangan sosial di Cina tuh masih cukup tinggi dan masih banyak juga yang hidup dalam kemiskinan. Tapi ya seenggaknya kemiskinan absolutnya kan udah diberantas kan berkat cara ini kan. Terus selain nerapin pajak yang tinggi, Xi Jinping juga tuh ngedorong orang-orang kaya Cina buat selalu berkontribusi kepada masyarakat dengan cara ngasih sumbangan. Makanya kalau menurut Al Jazeera, sejak tahun 2021 tuh jadi banyak banget tuh miliarder Cina yang tiba-tiba jadi murah hati. Yang tiba-tiba jadi pada ngasih berbagai sumbangan yang nominalnya tuh gede-gede banget. Mulai dari puluhan juta sampai miliaran US dollar. Dan alasan kenapa mereka tiba-tiba ngasih sumbangan dengan nominal sampai miliaran dolar gitu ya apalagi kalau bukan disuruh sama pemerintahnya. Ya walaupun nggak ada konfirmasi apapun soal ini, tapi para pengamat yakin kalau ini pasti disuruh sama pemerintah. Soalnya pada tiba-tiba dan hampir berbarengan gitu, deket-deket banget jangka waktu nyumbangnya. Emang sumbangannya nanti dikemanain? Nah kalau soal ini beda-beda sih, terserah yang nyumbang mau disalurin kemana. Ada yang nyumbang ke instansi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan. Terus ada juga yang nyumbang ke kampung halamannya buat ngebangun infrastruktur dan ngembangin pendidikan di sana. Ya pokoknya macam-macam lah. Jadi ya walaupun di sana banyak miliarder yang kapitalis, tapi pemerintah Cina tetap nerapin aturan-aturan komunis biar orang lain yang lebih miskin tetap kebagian sejahteranya. Bener-bener harus ada harta yang dibagi sama orang-orang kayanya buat ngebantu yang lebih miskin demi mencapai kemakmuran bersama. Sesuai slogannya Xi Jinping. But China hasn't given up on communism. It just made full communism a goal with no time frame. On the roadmap to communism, the country will have to become fully socialist first, which Xi has set a goal of reaching by 2035. Dan sebenarnya ini tuh bisa dibilang hal yang bagus ya, karena masyarakat miskin jadi kebantu kan. Walaupun ya pastinya tetap ada aja yang kontra. Pasti ada aja yang berpikiran kalau orang-orang kaya tuh harusnya lebih berhak buat nikmatin hasil kerja keras mereka sendiri tanpa harus dipaksa ngasih ke yang lebih miskin. Apalagi dengan nominal yang gede banget gitu, itu tuh harusnya tuh ya nggak dipaksa. Banyak tuh yang mikir gitu tuh. Dan ya itu nggak salah juga sih, tergantung sudut pandang masing-masing aja kan sebenarnya kan. Tapi akhirnya yang mikir gini makin banyak tuh. Soalnya peraturannya Xi Jinping tuh makin kesini emang dianggap makin memberatkan orang kayanya.
Karena ya udah sangat membatasi kan, terutama di bidang hiburan. Kayak di game, TV, streaming, sampai sosmed. Yang pastinya bakal ngaruh juga ke ekonomi negara. Contohnya buat kasus ini tuh Tencent deh, perusahaan game yang ngembangin PUBG, COD, AOV, dan segala macem lah. Nah, di akhir tahun kemarin, setelah undang-undang pembatasan game diberlakukan di Cina, harga saham Tencent tuh jadi turun sebesar 12,4%. Ini gede juga nih. Dan pastinya banyak perusahaan lain yang ngalamin hal yang sama juga ya, nggak cuma Tencent ini. Nah, gara-gara itu kalau menurut The Guardian, sekarang tuh jadi banyak banget orang kaya Cina yang makin ngerasa nggak nyaman sama kebijakan-kebijakan yang diterapin sama pemerintah. Udah kan dari dulu kena pajaknya tinggi, terus harus ngasih sumbangan juga, sekarang malah makin diberatkan sama berbagai undang-undang pembatasan baru. Nah, gara-gara ini jadinya pada ngerasanya mereka nggak punya peluang buat berkembang di Cina nih, dan akhirnya terjadi eksodus orang kaya dari Cina ke negara lain. Pada kabur mereka jadinya, pada minggat. Kalau menurut Henley & Partners, konsultan migrasi investasi dari Inggris, disebut di tahun 2024 ini Cina tuh jadi negara dengan arus keluar jutawan tertinggi di dunia loh. Kalau menurut perhitungan mereka, ada sekitar 15.200 jutawan Cina yang kabur ngebawa kekayaan mereka masing-masing. Yang nominalnya tuh mulai dari 30 juta sampai 1 miliar US dollar. Dan duit tuh. Mereka kebanyakan pada pindahnya tuh ke Amerika, Singapura, Kanada, sama Jepang. Dan ada kemungkinan sebenarnya jumlah jutawan yang cabut dari Cina tuh lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari 15.200. Soalnya banyak yang nggak kedata. Dan itu segitu tuh baru jutawannya aja ya. Miliardernya juga kan pasti ada aja kan. Cuma ya nggak kedata aja. Dan selain orangnya yang pindah, banyak dari orang-orang kaya Cina ini yang berusaha mindahin uang dan kekayaan mereka ke luar negeri. Soalnya di luar negeri tuh dianggapnya lebih aman daripada disimpan di negara mereka sendiri. The lines between business and politics have become increasingly hazy as President Xi Jinping has led a campaign to ensure the Communist Party plays a leading role in all aspects of society. Terus selain banyak jutawan dan miliarder yang pindah, dari waktu ke waktu juga ada kasus di mana pemimpin perusahaan yang kaya raya di Cina tuh pada menghilang. Bener-bener menghilang, nggak ada kabar, nggak bisa dihubungin, nggak tahu ada di mana. Contohnya tuh kayak di tahun 2015 saja. Kalau menurut BBC, waktu itu seenggaknya tuh ada 5 eksekutif yang hilang. Termasuk Kuo Kwang Chang, ketua Fosun Internasional dan pemilik klub Wolverhampton Wanderers, klub bola Inggris. Ya jadi waktu itu Kuo Kwang Chang tuh dia tuh bener-bener nggak bisa dihubungin selama berhari-hari. Sampai akhirnya waktu dia muncul lagi, perusahaannya ngumumin kalau dia habis ngebantu penyelidikan pemerintah. Terus di tahun 2017, Xiao Tianhua yang jadi salah satu orang terkaya di Cina waktu itu, dia tiba-tiba diculik dari hotelnya di Hong Kong. Hilang, 5 tahun kemudian dia tiba-tiba udah dipenjara karena korupsi. Terus di tahun 2020 ada juga tuh 2 penculikan miliarder yang bikin gempar. Di bulan Maretnya tuh ada Ren Xiqiang yang menghilang setelah nyebut Xi Jinping sebagai badut karena dianggap gak becus nanganin pandemi. Nah, gak lama habis dia ngilang, Ren Xiqiang tiba-tiba dijatuhin hukuman 18 tahun penjara karena kasus korupsi. Dan kalau ngomongin kasus miliarder yang hilang, yang paling terkenal tuh yang di akhir tahun 2020 sih ya. Waktu Jack Ma tiba-tiba ngilang setelah ngekritik regulasi keuangan Cina. Dan dari situ selama bertahun-tahun keberadaan Jack Ma tuh masih nggak jelas. Ada yang bilang dia di Jepang, di Thailand, dan ada juga yang bilang dia di Australia. Pokoknya ya macem-macem lah. Dan yang terbaru sih, yang terakhir tuh yang di tahun 2023 kemarin, waktu Baofan, CEO dari China Renaissance Holding, dia tiba-tiba ngilang. Dan waktu dia akhirnya muncul lagi, perusahaan ngumumin kalau Baofan abis diselidikin sama otoritas Cina. Dan terkait ini, pemerintah Cina bilang kalau mereka tuh melakukan ini pure berdasarkan hukum aja buat memberantas korupsi. Sama sekali nggak ada motif lain. Dan ya udahlah, iya aja lah ya, biar aman ya. Amin, aman. China Renaissance plunging overnight in Hong Kong after that company said that its chairman and CEO is missing. But since giving this speech that was critical of China's government, Jack Ma hasn't been seen in public, and now many are questioning, where is Jack Ma? He is being punished for speaking his mind. Ren disappeared last month. Now China says he's under investigation. He's accused of quote-unquote serious violations of discipline and law. Nah masalahnya, kalau miliarder yang setajir dan sepowerful itu aja bisa tiba-tiba hilang,
Kebayang dong gimana ketakutannya orang-orang kaya yang levelnya di bawah mereka. Dan mungkin ini juga yang jadi salah satu alasan kenapa banyak orang kaya Cina yang kabur ke luar negeri tadi. Ya daripada deg-degan terus mending cabut aja lah udah. Dan kalau keadaannya gini terus, kalau uangnya ngalir keluar terus, kalau uangnya kabur keluar terus, bisa-bisa prediksi soal ekonomi Cina yang bakal ngalahin ekonomi Amerika di tahun 2028 nanti, itu bakal mundur lagi. Atau bahkan mungkin nggak tercapai. Ya gimana, duitnya pada minggat kan? Minggatnya banyak yang ke Amerika lagi. Ya, pelik juga ini ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah Cina harus lebih ngendorin aturan buat orang-orang kayanya biar mereka pada nggak kabur? Atau tetap ketat aja kayak gini, nggak apa-apa? Yang mana nih? Silahkan komen. The series of disappearances of high-profile billionaires in China is really a stark reminder that this is a fundamentally different political system. Oke, sekian Lari Mengguging kali ini tentang kenapa Cina yang komunis punya banyak miliarder. Tapi ya itu ya, miliardernya banyak yang kabur keluar ya. Karena ya banyak yang hilang juga kan. Jadi pada takut mereka. Ya kalau lu mau revisi kayak gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.